Sebagai seorang survivor, tentu kita tidak selalu bisa menduga seperti apa situasi dan kondisi dalam hutan rimba. Dalam perjalanan, kita akan menemukan berbagai rintangan yang harus dilewati. Karena itu, dalam latihan survival dasar, para survivor juga dilatih untuk bisa menaklukkan rintangan. Seperti jaring pendarat, dan juga titian 2 tali. Survivor diharuskan dapat menyeberangi rintangan ini agar bisa melanjutkan perjalanan kembali. Sekarang waktunya kita untuk beristirahat dan masak makanan. Cuman karena ini kondisinya lagi di hutan, kita memasak dengan peralatan yang ada. Bisa dijelaskan dengan apa aja ini? Ini dijelaskan dari pertama, kita menggunakan yang pertama kompor lapangan. Kemudian untuk bahan bakarnya kita punya namanya bahan bakar padat atau bisa kita sebut parafin. Parafin. Nanti kita ini dibakar, kemudian nanti kita punya alat namanya misting, itu tempat memasak atau bisa juga sebagai alat wadah buat makanannya juga. Jadi kita tinggal tunggu bahan bakarnya terbakar, kemudian diletakkan untuk ininya, mistingnya. Di sini kita di sini memasak air. Rencana kita masak mie instan yang dibagikan dari kolak dari home base. Itu bisa kita gunakan untuk beberapa kali masak karena tiap perorangannya dibagi masing-masing dapat kompor lapangan, kemudian untuk parafinnya juga punya. Masing-masing perorangan juga ada punya misi masing-masing, jadi bisa masak sama-sama maupun perorangan juga bisa. Oke. Biasanya untuk sekali masak tuh pakai berapa parafin sih yang bisa digunakan? Apa tergantung? Tergantung, Mbak. Kadang kan kira-kira kita buat tiga potong. Namun untuk masakannya belum selesai, kita bisa tambah lagi. Siap. Tapi biasanya dalam satu ini bisa dalam waktu yang cukup lama, sekitar 10-15 menit bertahan. 10-15 menit untuk satu potong. Waktunya terbatas. Dan dalam waktu sampai hari ketiga nanti kita harus menghemat bahan makanan. Oke. Jadi apabila kurang nanti kita bisa mencari bahan makanan juga di hutan. Oke, siap. Buah-buahan dan lain-lain. Kalau tadi kan katanya diberikan perbekalan dulu saat di hutan supaya bisa bertahan hidup. Kalau bekalnya sudah habis, gimana itu? Nah, itu juga bagus juga pertanyaannya. Jadi kalau sudah habis, dia sebelumnya kan ada materi kelas. Kita sudah bekali dengan tumbuhan apa saja yang bisa dimakan, hewan-hewan apa saja yang mudah dan representatif lah untuk mereka makan. Contohnya, yang paling mudah itu misalnya kita dapat rebung dari pohon bambu yang besar itu bisa mereka gunakan untuk makan. Habis itu kalau mereka misalnya lihat pohon-pohon jambu, mereka juga bisa makan pucuk-pucuk daunnya. Kalau yang fauna, misalnya mereka ketemu binatang melata seperti ular, biawak, ataupun kelinci, ya apapun lah itu yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup, ya itu bisa. Setelah istirahat dan makan siang, kini saatnya para survivor melanjutkan perjalanannya dengan kompas siang. Kompas siang sendiri bertujuan agar survivor dapat memahami cara penggunaan kompas dan memetakan posisi saat berada di alam liar. Di sini, regu saya mendapatkan tugas untuk mencari titik koordinat 1 derajat. Setiap regunya akan mendapatkan titik koordinat yang berbeda-beda.
Jadi sekarang kita lagi melaksanakan kompas siang melewati tengah hutan yang nggak ada jalannya untuk mencari pos berikutnya. Gila. Dalam perjalanannya, akan diuji kerjasama serta kemampuan bernavigasi tim menuju ke lokasi titik koordinat yang ditugaskan oleh pelatih. Total jarak yang harus survivor tempuh adalah sekitar 5 km dengan waktu sekitar 2,5 jam untuk seluruh regu. Kompas tentunya kan membantu untuk seseorang menuju satu titik ke titik lain. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kompas itu terutama tanda-tanda yang ada di alam. Kemudian bidikan mana yang mereka lihat dengan menggunakan kompas, harusnya titik tanda yang tidak bergerak. Dibidik sejauh mungkin dan mereka menuju dari titik mereka berasal ke titik tujuan yang dibidik dengan kompas sehingga jalan mereka itu efektif. Akhirnya kita sampai di titik 1 derajat. Hah? Iya. Inilah titik 1 derajat, tempat regu 1 yaitu regu saya. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan menghabiskan banyak energi, akhirnya para survivor bisa beristirahat sejenak sembari menunggu regu lainnya sampai. Ketika semua regu sudah berada di titik koordinat, selanjutnya para survivor pun melanjutkan perjalanannya dengan jalan peta. Dengan menggunakan peta, survivor harus bisa menemukan lokasi tujuan berikutnya. Jika tadi survivor sudah melakukan kompas siang, maka kini giliran mereka untuk melaksanakan kompas malam. Sama halnya dengan kompas siang, para survivor dituntut untuk dapat menemukan lokasi peristirahatan di tengah hutan dengan mengandalkan sebuah kompas. Setelah menemukan lokasi yang dinilai cukup aman untuk bermalam, maka inilah waktunya survivor mendirikan bivak untuk beristirahat. Berada di tengah hutan dengan persediaan makanan yang terbatas, seorang survivor dituntut untuk memiliki kemampuan memilih dan mengolah bahan makanan yang bersumber dari alam sekitar. Karena tidak semua hal di alam aman untuk dikonsumsi manusia. Kalau sudah gini bisa dimakan. Silakan. Makan. Silakan. Enggak. Jadi kalau yang nangkap dari belakang ini.
Setelah dipotong, segera diolah. Ini adalah daging biawak yang udah dibakar. Ini di belakang. Ini yang sudah matang dan ini yang belum matang. Ini bagian dari apa, Mas? Kaki biawak. Kaki biawak. Paling enak ya. Yang ini udah matang. Ini udah matang. Udah kayak gitu. Yang warnanya coklat udah matang. Ya. Kalau yang warnanya apa? Masih agak putih-putih, masih merah-merah belum. Jadi masih nanti masih dibakar lagi. Oke. Yang ini enak. Ini bisa langsung dilep. Makan. Langsung aja. Langsung. Oke. Alot ya, Mas? Iya, kalau agak alotnya ke sini. Langsung aja. Ini enggak, kalau ini? Nah, ini kalau kulitnya masih dimakan. Ini yang masih mentah. Udah dibakar tapi belum matang. Ini kayak ayam. Ya berserat, agak alot sih kalau di aku. Ketika sedang mengolah bahan makanan, tiba-tiba terdapat helikopter yang terbang melewati kami. Para survivor pun dengan sigap langsung membuat formasi yang bertujuan untuk memberikan kode kepada helikopter. Survivor membentuk huruf V sebagai kode untuk meminta makanan maupun obat-obatan. Makanan dan obat-obatan ini tentu menjadi energi tambahan para survivor untuk menjalankan tugas berikutnya, yaitu Sea Survival. Di atas speedboat bareng tim, dan di sebelah saya udah ada Mas Reza selaku Badirman. Ini kan personel sudah melakukan renang rebu. Nah, sampai ke nanti perahu karet itu, kira-kira setelah sampai situ apa yang lagi yang dilakukan? Tapi setelah mereka sampai ke kapal, berada di kapal, bagaimana dia berdayung di kapal, dan nanti bagaimana misalnya dia berubah dengan kapal yang berbalik, apa yang mereka lakukan. Dan mereka harus survive di kapal dalam kondisi ada perubahan. Ini gunanya speedboat sebenarnya untuk ini juga ya, memberikan mereka tantangan, ada orang apa-apa. Jadi banyak tantangan kita melihat kondisi fisik mereka, karena kan mereka mungkin titik kumpulnya waktu mereka harus di action, di air, ini ada di air, dia harus survive di air. Jadi kita taruh di air, posisi di air. Jadi pada saat kita makan pesawat bisa di air, di darat. Siapa mereka di darat, tadi mereka di air, bisa survive di air. Dengan selesainya Sea Survival, maka berakhir pula rangkaian latihan survival dasar
Lanut Halim Perdana Kusuma. Penyematan Wing Survival oleh Komandan Wing Udara 1 menjadi penanda bahwa seluruh peserta mampu menyelesaikan latihan survival dasar kali ini. Utamanya mengandung berbagai kerawanan dalam seluruh kegiatan operasional. Sehingga agar semua bidang tugas ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan prajurit yang profesional.